Halo Komers, perkenalkan gue Naomi Nasya dari Ilmu Komunikasi 2019 yang akan menjadi moderator di acara Belajar Bersama Sagara. Gimana nih UTS kalian kemarin? Lebih suka UTS online atau UTS offline nih? Pokoknya, sesulit apapun UTS kalian kemarin, semoga nilai UTS kalian memuaskan ya Komers. Nah, pada podcast Belajar Bersama Sagara kali ini, kita akan membahas hal yang lumayan penting nih, terutama bagi mahasiswa ilmu komunikasi yang nantinya mau berkarir di dunia televisi ataupun di radio. Kira-kira apa ya? Jadi, Belajar Bersama Sagara kali ini akan membahas tentang perbandingan broadcasting dalam TV dan dalam radio. Mungkin banyak dari commerce semua yang belum begitu paham tentang broadcasting yang ada di TV ataupun yang ada di radio. Maka dari itu, di acara Belajar Bersama Sagara kali ini, kita mengundang teman-teman dari 45 Radio dan 5 TV untuk membantu kita mencari tahu dan lebih mengenal lagi tentang dunia penyiaran atau broadcasting. Di sini udah ada Kalanda dari KSM 5 TV. Halo Kalanda, apa kabar? Halo Naomi, sehat dong. Oke, dan Kalanda nggak sendirian nih. Ada Karama dari KSM 45 Radio. Halo Karama, apa kabar? Halo Naomi, baik. Halo juga Commerce. Commerce ya namanya ya? Iya, Commerce. Oke, halo Commerce. Oke, selamat datang Karama dan Kalanda di acara Belajar Bersama Sagara. Sebelumnya terima kasih untuk kesediaan waktunya mengisi podcast Belajar Bersama Sagara hari ini ya. Berhubung kalian dari 45 Radio dan 5 TV, pasti udah nggak asing lagi dong sama yang namanya broadcasting. Betul banget dong. Nah, jadi kita langsung ngobrol aja yuk tentang broadcasting. Boleh. Ayo. Oke, pertanyaan pertama nih. Broadcasting itu apa sih, Kak? Siapa dulu Siapa nih? dulu nih? Mungkin Bang Anda dulu kali ya, anak. Oke, mungkin dari Apa? Kalanda Kita dulu sweet. ya. Mulai dari Kalanda dulu. Oke, Bebas. boleh. Oke, dari gue berarti ya. Iya. Dari yang tuaannya apa gimana nih? Oke. Kayaknya lebih Benar, dari yang tua ya. duluan anak komun gak sih? Oh gitu. Iya. Komun Betul itu ya. Nih. Iya. Oh, tuan rumah gitu ya, Ram. Oke. Iya dong. Tadi pertanyaannya tentang broadcasting ya, Nao ya. Broadcasting itu apa sih gitu ya? Pengalaman gue ya, karena kan gue selama ini udah 3 tahun juga di 5 TV, yang dimana 5 TV ini kan emang bergeraknya di bidang broadcasting gitu, produksi program televisi gitu. Ya, berdasarkan pengalaman gue, broadcasting itu simpelnya adalah penyiaran. Jadi kita memproduksi suatu materi yang dimana materi ini bakal kita share, kita siarkan gitu ke halayak. Karena ini kan TV broadcasting ini kan kayak lekat sama media massa ya. Jadi media massa yang emang dinikmati sama orang banyak gitu. Kayak gitu sih. Kalau di TV ya, TV juga kayak apa sih? Satu arah gitu loh. Jadi kita cuma ngasih informasi dan diterima sama komunikannya gitu. Oke. Kayak gitu sih simpelnya untuk broadcasting ya. Oke, kalau dari radio gimana nih Kak Rama? Kalau dari radio sih gue sedikit research tadi ngobrol-ngobrol sedikit sama Mbah Google. Katanya sih kalau kata Mbah Google broadcasting itu distribusi audio dan atau video yang mengirimkan sinyal program untuk penonton. Nah, jadi kalau misalnya kita di radio itu berarti distribusi audio yang mengirimkan sinyal program yang apa namanya kumandangkan ya ajan dong kumandang ya apa ya bahasanya ya yang dibicarakan lah di radio untuk para pendengar. TV sama radio kalau tuh di sebenarnya radio yang tuh kayak membedakan gitu. cuma gambar ya. Kalau di TV ada gambarnya, kalau di radio berarti cuma suaranya aja, ya kan? Iya betul. Oke, gue mau nanya. Tapi untuk konsep penyiarannya mah sama aja. Betul nih. Tetap disiarkan. Gue mau nanya lagi nih ya. Kalau untuk tahapan sebelum memproduksi suatu program sendiri, kira-kira apa aja sih yang harus disiapin? Oke, Rama berarti. Rama dulu dong berarti. Dari Rama dulu nih. Oke. Kalau dari 45 Radio sendiri sih yang perlu disiapin itu adalah skrip dan alat-alat yang perlu disiapkan dan juga announcernya ini gitu. Jadi announcernya ini nanti harus riset berdasarkan skrip yang udah diberikan sama produser untuk
dikembangkan lagi gitu untuk di-deliver secara ya sesuai sama radionya masing-masing. Karena kalau di radio sendiri itu dikenal sebagai namanya eh apa sih namanya? Kok jadi lupa ya? Sedikit lagi Sorry Rama, banget nih guys. Sorry sedikit banget lagi. nih. Ah, iya, namanya Theater of Mind. Mungkin kalau misalnya di TV udah ada visualnya, jadi orang tuh nggak perlu mikir lagi. Nah, kalau di radio itu kita memainkan Theater of Mind-nya. Jadi gimana pendengar bisa ngebayangin dan memvisualkan Oke, sendiri kalau di TV dari gimana radio nih Kak Landa? tersebut. Gitu sih. Kalau di TV itu kan sebenarnya kalau untuk produksi dibagi 3 tahapan ya. Jadi praproduksi, produksi sama pasca. Nah, kalau yang dipersiapkan itu berarti kan masuknya ke praproduksi. Nah, untuk praproduksi televisi sendiri sebenarnya banyak sih tahapannya dan banyak juga yang harus disiapin kayak misalnya kita harus dapat dulu nih idenya atau gagasannya. Kayak kita mau bikin apa, mau bikin program apa gitu. Baik jangka pendek ataupun jangka panjangnya juga kita harus pikirin dalam membuat suatu program gitu. Nah, setelah udah dapat idenya, terus gagasan udah dapet nih, baru deh kita turunin, kita tafsirin ke dalam naskah atau skrip gitu. Nah, itu dibikinin sama script writer. Nah, skrip itu adalah turunan dari ide tadi kan. Habis itu baru deh kita mulai ngerencanain mau syutingnya di mana, waktunya kapan, terus juga uh, angle kameranya gimana. Terus juga selanjutnya kita nyiapin cast-nya atau orang yang ada di dalam kamera yang in frame nantinya, entah itu host misalnya kalau acara talk show, terus narasumber juga atau ya kayak gitu-gitulah. Emang paling penting sih hostnya itu sih karena apa ya dia yang bakal membawakan acaranya itu kan. Nah selanjutnya kita langsung lanjut ke perintilannya kayak misalnya pencahayaan dan segala macam, kamera, terus juga udah kayak gitu sih. Terus iya paling kayak gitu sama oh ya jangan lupa kita harus nyiapin budgeting juga karena kalau di dalam produksi televisi itu pasti kan ada budget yang keluar dan itu perlu disiapin supaya acaranya bisa berjalan sesuai sama budget ataupun pokoknya jangan sampai tiba-tiba terkendala di tengah jalan dan akhirnya program itu nggak jalan gitu. Maka dari itu di praproduksi ini penting banget dan semuanya harus disiapin gitu karena berpengaruh sama produksi dan pasca produksinya nantinya kalau misalnya si pra ini emang belum siap atau kurang mateng gitu lah. Kayak gitu sih, banyak banget. Oke, oke. Tadi kan kita udah bahas nih tentang tahapan sebelum produksi. Nah, kalau tahapan saat produksi sendiri, itu gimana, Kak? Silahkan, Bang Landa. Apa jangan Dari Bang Landa dulu deh. gimana kalau dari Naomi aja Ram? Loh, 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 loh. Oke, Gimana nih? oke dari gue ya. Boleh Bang, boleh Bang. Kalau dari produksi sendiri berarti kan itu kelanjutan dari praproduksi ya. Jadi itu kita tinggal melaksanakan apa yang udah direncanakan dari si praproduksinya ini karena di pra ini kan kita udah nyiapin semuanya, udah mulai dari castingnya atau alat-alat segala macam, angle kamera, terus juga budgeting, terus skrip, idenya segala macam itu udah siap dan akhirnya di produksi ini kita tinggal melaksanakan atau merealisasikan rencana-rencana kita yang ada di praproduksi itu. Nah, di dalam produksi ini banyak ngelibatin orang-orang yang apa ya harus expert di bidang nggak expert juga sih maksudnya bisa menghandle itu gitu terutama seperti kayak misalnya ada PD production director ada FD juga floor director di mana si floor directornya ini harus bisa nge-guide orang-orang yang bertugas kayak gitu nggak cuma dari krunya tapi juga yang bersangkutan sama kru misalnya kayak narasumber yang mungkin itu kan di luar dari kru ya. Jadi kita harus siapin segala macam kayak gitu sih. Intinya di produksi ini kita ngejalanin apa yang udah direncanain di pra produksi itulah. Gimana caranya supaya ini tuh matang gitu. Kayak gitu sih. Bagian masaknya lah pokoknya di produksi ini. Oke, oke. Kalau di radio gimana nih, Bang Rama? Mungkin gue tadi ada yang ke-skip di perihal praproduksi ya. Jadi kalau di praproduksi juga tadi sebenarnya ada yang kelupaan kayak misalnya kita harus menyiapkan lagu-lagunya juga yang disiapkan sama music director. Karena kan setiap radio itu punya segmentasi yang berbeda-beda.
Nah, itu disiapkan sama music director di situ. Nah, terus juga Iya, ini sorry banget gue balik ke Siap praproduksi lagi bang, karena skip siap ya. bang, nggak apa-apa Sorry bang. banget ya. Gak apa-apa ya. Ya kan itu musik juga disiapin, terus juga tadi skrip dan konten dan juga soal publikasi. Jadi kalau di 45 Radio sendiri sebelum siaran dimulai itu selalu ada teaser tentang konten yang akan dibicarain nanti. Dan juga nanti kita bakalan ngepost buat sobat muda yang mau request segala macamnya. Jadi kayak gitu. Dan itu juga nanti requestan sobat muda kita catat-catatin dan nanti bakal puterin. Itu untuk praproduksinya. Nah, kalau untuk produksinya setuju sama Bang Landa, itu di situ benar-benar digoreng tuh yang tadi udah kita siapin lah ya. Nah, di sini peran yang paling penting adalah di announcer kalau di radio. Karena dia yang ngebawain, dia yang ngedeliver, dia yang membangun suasana. Jadi intinya sih kalau di produksinya, kalau di radio Oke. utamanya Berarti itu ada di intinya announcernya di gitu, tahapan Nom. produksi ini ya merealisasikan apa yang sudah ada di praproduksi, pas praproduksi ya. Selanjutnya nih, Betul, setelah betul udah banget. diproduksi, berarti kan pasca produksi. Kira-kira tahapan apa aja sih yang dilakuin setelah program itu udah diproduksi? Enggak, Bang lu Landa dulu rame nih mungkin. giliran lu. Kalau tadi kalau di 45 sih kan udah dieksekusi tuh ya. Tadi udah apa namanya? Udah diproduksi, udah digoreng lah gitu. Nah, terus kan artinya setelah itu bakalan ada pasca produksi yang artinya bakalan ngeluarin suatu output gitu. Output gitu. Sorry banget ya belibet. Output kan ngeluarin output. Nah, kalau di kita itu biasanya langsung live setelah digoreng itu langsung live disiarin di website kita. Jadi untuk pasca produksi sih sebenarnya nggak banyak Oh yang gitu. dilakuin karena kita udah live juga sih Nom. Iya. Oh palingan gini sih, Mm-mm. mungkin gue bicara soal karena pandemi ini ya. Jadi kalau pandemi ini cara produksi kita sedikit berbeda nih ke Asik. commerce asik. Jadi kalau misalnya biasanya kita di pra itu biasanya bikin skrip dan segala macam yang tadi gue sebutin, terus abis itu eksekusi dan langsung keluar outputnya alias pasca produksinya tuh cuma keluar output itu aja. Nah, kalau misalnya di pandemi ini prosesnya cukup lumayan panjang soalnya kita kan siaran dari rumah. Jadi sistemnya gini sebenarnya kita sama nih kayak podcast ini gunain Anchor, kita rekam, terus kita gorengnya tuh di editing justru. Kalau di siaran pandemi ini kita goreng dulu di editingnya, abis itu baru pasca produksinya kita apa namanya kita siarin baru di website kita alias itu tapping. Jadi sedikit berbeda siaran kita pas pandemi ini sama Oke, oke, oke. seperti yang Kalau biasanya gitu Five sih TV Nom. gimana nih Bang Landa? Oke, jadi gini commerce, asik. Dia ikutin Rama aja lah pokoknya. Asik. Jangan Jadi dong. kalau di Five TV sendiri, berarti ini kan masuk ke pasca produksi ya. Bener sama tuh mirip-mirip sama Rama. Emang di broadcasting itu biasanya ada tapping ataupun live gitu kan. Nah di Five TV sendiri kan emang ada dua itu kan. Kadang kita live, kadang kita tapping juga. Jadi intinya di pasca produksi ini setelah semuanya udah dimasak nih, udah mateng. Nah abis itu baru kita apa ya? Ibarat itu kalau misalnya dalam produksi televisi itu kita beli masakannya itu di kita masak kayak di produksi, terus kita makannya tuh di pasca, terserah live gitu, streaming gitu kan. Nah, kalau misalnya di pasca ini, kalau di tapping, itu biasanya setelah kita dimasak nih, setelah diproduksi, itu kita editing. Jadi, nggak langsung ditonton sama halayak gitu. Nah, tahap editing ini kan juga dibagi lagi. Ada editing offline, ada editing online gitu. Editing offline ini dia memilah-milah aja sih. Jadi memilah adegan mana yang diambil atau adegan mana yang enggak. Kayak gitu sih. Jadi disusun juga setelah itu. Cuman sampai tahap itu karena di dalam produksi itu kan kadang kalau tapping ya nggak semua adegan itu bisa kita ambil gitu. Ada adegan yang kiranya
nggak layak untuk diambil ataupun kurang. Nah, akhirnya si editing offline ini bertugas buat memilah mana yang lebih baik dan disusun tuh habis itu di dalam aplikasi editing video. Kalau di Five TV kita makainya Adobe Premiere Pro gitu. Nah, itu bakal kita susun. Setelah itu baru kita masuk ke editing online. Jadi editing online ini setelah udah disusun nih footage-nya. Nah, itu kita susun di online ini kita mulai masukin efek-efek, terus transisi, terus ya kayak gitu-gitulah, efek gambar ataupun ya macam-macam tambahan lainnya gitu. Udah setelah itu kita masuk ke mixing, masukin suara segala macam. Terus dan akhirnya kita harus preview dulu nih. Setelah udah jadi kita preview dulu, kita lihat ada yang kurang atau yang gimana sebelum ditampilin ke halayak. Kalau misalnya udah oke, baru deh kita siarin. Kita bisa ngepost di sosial media kita. Biasanya kita kalau TV makanya di YouTube kalau tapping. Kalau streaming juga di YouTube sih. Tapi ya pokoknya media kita di YouTube lah. Terus kalau tapping, kalau live streaming kita langsung jadi pas produksi, saat produksi itu ya saat itu juga langsung pasca gitu, langsung disiarkan secara langsung karena real time gitu. Ketika lu masuk ke kamera dan kamera ditangkap oleh uh, alat kita, kayak misalnya di situ kan ada mixer, ada data video, switcher. Jadi itu langsung ditampilin di alat streaming yang melalui OBS kalau kita biasanya. Kayak gitu sih kalau misalnya pasca produksi kita. Dan yang paling penting setelah itu semua kita ada namanya riset. Jadi setelah kita share, kita riset di dalam tayangan ini kita dapat views berapa, terus peminatnya berapa, interaksi terhadap penontonnya itu berapa. Dan itu yang bakal kita pakai untuk acuan di produksi selanjutnya. Itu kita bisa produksi lebih baik lagi. Sampai ke depannya pun bakal kayak gitu loh. Itu yang paling penting menurut gue di pasca produksi. Jadi kita punya acuan nih, gimana caranya supaya kita nge-improve kualitas dari kita, kayak gitu sih. Oh betul-betul, gue juga setuju tuh. Bener banget kan ya? Itu, iya soalnya di 45 juga ada tuh bang. Kayak misalnya kan kita nge-floor requestan, siapa aja yang request segala macam. Nah di situ juga kita evaluasi kira-kira sobat muda nih suka sama lagu-lagu yang kayak gimana. Nah nanti kita bakalan muterin lagu-lagu yang kayak gitu sih untuk pasca. Oke. Jadi kita bisa dapat insight gitulah intinya. Betul. Ya. Pokoknya di pasca produksi ini berarti baik radio maupun televisi itu mengevaluasi ya untuk supaya kedepannya itu bisa lebih baik lagi dan sesuai dengan penonton dan pendengarnya. Gitu kan ya? Betul banget Naomi. 100 deh buat Naomi deh, 100. Oke. Pertanyaan terakhir nih Kak. Kira-kira ada berapa kru sih Kak yang bertugas di masing-masing program? Mungkin bisa disebutin nama divisinya, baik itu dalam 5TV ataupun dalam 45 Radio. Siapa nih Ram? Lu apa gue sih? Bebas sih. Lu dulu deh bang, tadi kan gue. Gantian. Gitu ya? Gue tadi ngomong panjang banget Ram, jadi sampai lupa. Oke, berarti untuk kru ya. Jadi kan sebenarnya untuk kru di TV komersial sama di 5TV itu tentunya beda jauh banget kan, karena ya 5TV lingkupnya cuma di fakultas atau di kampus gitu, sedangkan komersial itu kan se-Indonesia gitu kan, nasional, apalagi TV nasional. Ya beda banget gitu untuk krunya. Kayak misalnya kalau di nasional itu dia ada macam-macam deh pokoknya gitu, tapi nggak beda jauh sih penerapannya dalam 5TV, karena 5TV juga ngelihat dari nasional kan, cuman kita terapinnya lebih simpel aja gitu. Untuk D5 TV kita ada 5 divisi ya. 5 divisi itu ada kameramen atau kita bisa bilang campers, terus juga ada editor, ada news anchor. News anchor itu yang biasa jadi host berita gitu loh. Nah, news anchor itu kita bisa jadi host juga. Intinya dia di depan kamera. Terus juga ada reporter. Jadi reporter itu dia langsung terjun langsung ke lapangan, memberikan laporan atau liputan suatu berita atau peristiwa lah pokoknya di kejadian itu. Terus kita ada MC. MC itu master control, di mana
di master control itu isinya ada lagi turunannya, ada audioman, ada lighting, ada switcherman. Jadi kalau switcherman itu kalau lo tahu, kalau kita nonton TV nih, misalnya live gitu, apa ya yang live? Misalnya dangdut yang di Indosiar tuh, itu kan suka ganti-ganti tuh pindah-pindah. Misalnya yang pertama detik ini dia nge-shoot hostnya, detik ini dia nge-shoot penyanyinya, detik ini dia nge-shoot penonton. Itu yang nge-switch itu namanya switcherman. Nah, gambarnya ditangkap sama kameramen. Nah, habis itu diolah dan akhirnya live gitu misalnya. Kayak gitu sih kalau misalnya divisi itu untuk divisi yang biasa ya. Maksudnya kalau untuk program itu ada lagi turunannya kayak misalnya ada uh, produser. Produser ini kepalanya si program, dia ngejelas dia apa ya otaknya program gitulah. Jadi dia memikirin gimana program ini bakal berjalan, idenya apa yang mau disampaikan. Terus juga selanjutnya kayak ada asisten produsernya, terus juga ada scriptwriter, ada floor director yang dimana dia bakal sebagai apa ya kayak penanggung jawab lapangan, dia juga harus mastiin semuanya berjalan dengan lancar. Terus ada kameramen, ada lighting, jadi dia ngatur pencahayaan karena berhubungan sama kamera yang butuh cahaya, jadi kita butuh lighting. Dan ada audioman karena di TV itu medianya itu keluarnya berupa audio dan visual, kita juga ada yang ngurusin tentang audionya. Nah, jadi itu semua harus balance dan akhirnya diedit sama editor. Kayak gitu. Kayak gitu sih, teman-teman. Oke. Oh, banyak ya. Jadi sampai lupa kan tadi ada apa lagi. Banyak ya TV tuh. Kalau radio gimana nih Bang Rama? Gokil sih, banyak banget. Kalau di radio, terutama 45 Radio ya, itu sebenarnya cuma ada 3 kru yang bertugas ketika ada di program gitu, ada di pengeksekusian siaran itu. Yang pertama ini ada announcer, udah pasti dong. Kalau nggak ada announcer nggak ada yang ngomong, bukan radio dong, iya sih. Iya sih. Oke. Nah, jadi kalau announcer ini tugasnya tadi yang nge-deliver skrip, terus apa yang mau disampaikan, dan ngebangun suasana, ngebangun theater of mind. Jadi intinya announcer ini adalah wajah dari si program itu sendiri. Kayak misalnya kalau misalnya lu kenal sama Mario Eda. Mario Eda tuh Prambors Night Shift gitu misalnya. Yang lu engah itu ya mereka berdua gitu loh. Yang lu tahu di Night Shift itu mereka berdua, bukan produsernya atau siapanya gitu kan. Nah, terus selanjutnya itu ada divisi operator. Nah, operator ini tugasnya adalah mengoperasikan mixer, terus juga memasukkan lagu, menyusun lagu, juga mengontrol suaranya gitu. Misalnya kalau didengar dirasa-rasa kayaknya suaranya si Mario kurang kencang nih. Nah, dinaikin suaranya Mario. Terus kalau misalnya Eda suaranya kurang kencang, dinaikin suaranya Eda, kayak gitu-gitu. Tugasnya si operator. Nah, operator juga tugasnya adalah menerima requestan dari sobat muda yang nantinya bakalan diputerin di siaran itu juga. Nah, selanjutnya itu ada namanya produser. Produser ini tugasnya tadi yang udah gue sebutin juga, dia bikin skrip, dan mungkin kalau di produksi ini salah satu peran penting dia adalah live tweet. Jadi kalau di 45 sendiri itu ada sistem namanya live tweet. Jadi setelah si announcer ngomong nih, si produser ini bakalan ngerangkum apa yang diomongin sama announcer. Habis itu baru kita tweet gitu. Jadi biar sobat muda yang mungkin kayak tadi si Mario ngomong apa ya? Jadi bisa ngelihat di tweet itu gitu loh, Nom. Kalau divisi di 45 Radio. Tapi mungkin kalau untuk divisi-divisi lainnya itu lebih ke ngebantuin produksi aja sih. Contohnya kayak ada music director tadi yang ngebantuin pilihin lagu, terus ada program director yang dimana ngebantuin the whole program itu, yang juga ngerevisi dan lain-lain, ngebantuin teman-teman produser lah intinya gitu. Dan creative director yang juga ngebantu ngedirect teman-teman produser yang ngepost artwork di Instagram, ataupun kayak ngepost yang teaser tadi yang
supaya sobat muda tahu. Gitu sih Nom kalau di 45 Radio. Gitu sih Nom kalau di Oh, 45 oke. Radio. Berarti eh kalau untuk divisinya udah pasti TV lebih banyak ya divisinya daripada radio. Iya, kurang lebih gitu sih. Betul, Mm. sepertinya seperti itu. Oke. Nah, itu dia Commerce, penjelasan tentang perbandingan broadcasting dalam TV dan radio dari Kalanda dan Karama. Semoga bisa bermanfaat ya untuk Commerce semua. Terakhir nih, sebelum ditutup. Kakak-kakak ini kan dari KSM TV dan KSM Radio yang sebentar lagi mau oprek. Boleh dong Kak, sepatah dua kata untuk ajak teman-teman komunikasi daftar di KSM 45 Radio ataupun di 5 TV. Boleh banget sih. Boleh banget. Parah Bener emang banget ya. sih. Karena gimana ya, kalau kita tuh di kampus nggak ada kegiatan kayak rasanya kurang gitu nggak sih, Ram? Kurung. Ini bukan kurang Hmm, lagi, kurung dah. kurang garing ya kan. Ya, boleh Ram, dari lo dulu mungkin. Mungkin gua concernnya ke ini kali ya, kekhawatiran teman-teman nih yang e-commerce ya sebutannya, sorry. Ke commerce nih yang punya pikiran kalau ngapain gue ikut KKM? Karena kan pandemi pasti nggak ngapa-ngapain gitu kan. Nah, sebenarnya nggak gitu juga commerce karena di kala pandemi kayak gini juga kita bakalan tetap produksi dan kita bakalan tetap ngelakuin kegiatan-kegiatan. Apalagi kita udah nggak pandemi gitu loh. Pastinya bakalan banyak kegiatan-kegiatan yang Tuh. bermanfaat dan seru banget pastinya. Dan lu pasti bakalan ngerasain yang namanya nemu keluarga lain di samping keluarga kandung lu gitu. Karena bener-bener kayak keluarga sih, ya Bang Landa ya. Kayak bener-bener Parah sih, bener banget. ngajarin kita juga. Jadi gue yakin lu nyesel sih kalau nggak masuk 45 atau 5 TV. Itu sih kalau dari gue. Iya, bener banget sih, Kak. Bener banget sih kalau kata Rama, emang jatuhnya tuh di KKM ini emang keluarga kita di kampus gitu ya, Ram. Karena Betul. ya ini nggak cuma ngomongin kita tentang KKM yang di ruang lingkup kita doang. Misalnya di 5TV ini nggak selamanya lo masuk 5TV itu lo ngomonginnya TV terus gitu, nggak kayak gitu. Jadi di situ kita keluarga gitu, dan semua KKM divisi memang saling bersaudara gitulah. Jadi Betul. kita bisa sharing tentang pelajaran ataupun dosen segala macam. Ya walaupun emang kita concernnya di ruang lingkup kita, yaitu di televisi untuk di 5TV dan radio, di 45 radio di radio gitu kan. Ya jadi saran gua, walaupun misalnya lu punya ketakutan akan kayak ngapain gue masuk, kayak tadi si Rama ngomong, ngapain gue masuk ke KM karena emang sekarang kondisinya pandemi gini. Ya kita nggak tahu kapan pandemi ini selesai, teman-teman. Kayak bisa aja mungkin 2021 lo udah masuk kampus lagi dan KKM jalan seutuhnya lagi. Amin. Walaupun saat ini semua KKM di visit itu emang tetap jalan walaupun pandemi ya, Ram. Betul. Kita kita tetap jalan, kita tetap produksi, tetap menjaga stabilitas dari KKM masing-masing supaya tetap kreatif gitulah. Nah, oleh karena itu gue nyaranin banget buat teman-teman commerce, baik yang udah 2018 atau 2019 pengen masuk KKM, semua KKM di FISIP, terutama di 5TV dan 45 juga welcome banget buat kalian masuk. Apalagi buat teman-teman maba nih, Commerce 2020 yang baru masuk, di sini waktunya lo buat apa ya? Mungkin lo nyari jati diri lo di sini, karena di FISIP banyak banget KKM di berbagai macam bidang yang berbeda-beda gitu loh. Makanya kita welcome banget nih, kita mungkin bisa ngewakil dari KKM juga, KKM yang lain di FISIP, kita welcome banget buat kalian masuk dan join dan berkegiatan juga di 5TV ataupun 45 gitu. Apalagi kan dari komunikasi kan, nah jadi broadcasting ini salah satu apa ya, rujukan yang baik untuk kalian menggali ilmu gitu, karena biasanya dan kebanyakan teman-teman dari komunikasi ini lulusannya bakal punya prospek ke arah media ataupun broadcasting. Oleh karena itu nggak ada salahnya untuk lo bisa join dan gabung di KKM FISIP, terutama di 5TV dan 45 Radio saat ini. Kayak gitu sih teman-teman. Betul, dan kalau di 45 ataupun 5TV juga kita nggak ngelihat kalian tuh kompeten atau enggak gitu loh. Maksudnya yang penting kalian tuh punya kemauan gitu untuk masuk di 45 atau 5TV atau di KSM lain, KKM lain gitu. Jadi yang penting ikutin dulu
dan berproses lah di dalam KKM tersebut gitu. Betul. Karena kebanyakan kalau maba ya Ram ya, kadang tuh kayak udah minder duluan tuh. Nah Kayak, itu. gue masuk TV, masuk radio, tapi gue nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Ya nggak masalah, di sini kita beneran sama-sama belajar. Ya, even lu udah jago, misalnya udah pro banget di dalam broadcasting, lu masuk Five TV khususnya ya, masuk Five TV, dan ya lu di situ juga bakal belajar bareng teman-teman lu. Kita nggak selamanya ngelihat ilmu itu dari yang udah lama masuk situ, dan di situ ilmu ya saling sharing, walaupun lo misalnya baru masuk atau gimana, ya lo bisa sharing ilmu lo gitu loh. Jadi beneran seenak dan seasik itulah pokoknya di KKM, jujur aja nih. Asli, setuju banget gue sama Bang Landa. Masuk Parah Ram, plus. parah. Iya. Oke, berarti buat commerce semua yang berminat untuk ikut 45 Radio atau 5TV bisa langsung daftar aja ya nanti. Baik, sekali lagi terima kasih untuk Kak Landa dan Kak Rama yang udah membagikan ilmunya ke teman-teman komunikasi. Sekian belajar Sama-sama. Oke, sama-sama Naomi. Sekian belajar bersama Sagara hari ini. Sampai bertemu di belajar bersama Sagara selanjutnya. Untuk commerce semua tetap semangat ya jalanin kuliahnya dan stay safe. Bye. Dadah. Bye, dadah Komars.